Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yakni yang pertama ada Arum Damayanti, yang kedua ada Yuyun, yang ketiga ada Osa Meriandra, dan yang keempat ada Diar Ilham Ruspandi. Di sini kami akan menayangkan video tentang bimbingan bina diri dan keterampilan hidup sehari-hari pada siswa dengan hambatan penglihatan atau tunanetra dan hambatan pendengaran atau tunarungu. Simak penjelasannya ya. Pengertian bina diri. Bina diri merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang mengajarkan dan melatih anak berkebutuhan khusus untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Sudrajat dan Rosida, bina diri adalah suatu pembinaan dan pelatihan tentang kegiatan kehidupan sehari-hari yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah luar biasa maupun di sekolah inklusif atau sekolah reguler yang menyelenggarakan layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada tujuan bina diri. Menurut Muhammad Widya menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran bina diri adalah agar anak berkebutuhan khusus dapat mandiri dengan tidak bergantungnya pada orang lain dan mempunyai rasa tanggung jawab. Kegiatan bina diri adalah kegiatan yang berhubungan dengan diri sendiri. Dan selanjutnya ada prinsip dasar bina diri. Menurut Sudrajat dan Rosida tahun 2013 halaman 58-59 tentang prinsip dasar bina diri menjadi 4 macam. Yang pertama ada prinsip fungsional bina diri. Yang kedua ada prinsip suportif bina diri. Yang ketiga ada prinsip evaluasi bina diri. Yang keempat ada prinsip activity of daily living. Yang pertama, prinsip fungsional bina diri merupakan layanan yang diberikan dalam bentuk latihan-latihan fungsi otot dan sendi. Tujuannya supaya meningkatkan fungsi gerakan otot dan sendi agar mencapai kemampuan gerakan yang optimal sesuai dengan standar range of motion. Prinsip suportif bina diri merupakan latihan atau pembinaan untuk meningkatkan motivasi dan percaya diri bahwa dirinya mempunyai kemampuan yang dapat dikembangkan. Tujuannya untuk menanamkan rasa percaya diri dan motivasi sehingga mempunyai keyakinan bahwa gangguan atau kecacatan yang dialaminya tidak menjadi hambatan untuk berprestasi. Selanjutnya, prinsip evaluasi bina diri yang merupakan layanan atau pembinaan secara terstruktur dan berkelanjutan. Diadakan evaluasi tentang keberhasilan yang telah dicapai dengan standar perkembangan atau kemampuan standar normal. Yang selanjutnya ada prinsip activity of daily living yang merupakan pembinaan atau latihan yang diberikan mengacu ke segala aktivitas yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Selanjutnya ada pengertian tunanetra. Tunanetra secara etimologis berasal dari dua kata, yakni tuna dan netra. Tuna berarti kecacatan atau kekurangan, sedangkan netra berarti mata atau penglihatan. Para penyandang tunanetra memiliki indera penglihatan yang tidak berfungsi secara optimal. Tunanetra itu sendiri adalah individu yang indera penglihatannya tidak dapat digunakan sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya penanganan anak tunanetra. Ditinjau dari segi jenisnya, layanan pendidikan bagi anak tunanetra meliputi layanan umum dan layanan khusus. Sedangkan dalam pelayanan bimbingan konseling, beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pendidikan anak tunanetra adalah berikut ini. Yang pertama, penempatan anak tunanetra. Yang kedua, alat peraga yang digunakan hendaknya memiliki warna yang kontras. Yang ketiga, ruang belajar bagi anak tunanetra, terutama anak low vision, cukup mendapatkan cahaya atau penerangan. Yang keempat, program bimbingan, pengajaran, dan latihan di sekolah yang berkaitan dengan kebutuhan interaksi sosial anak tunanetra.
Lanjut ke bimbingan bina diri dan keterampilan hidup sehari-hari pada siswa dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Keterampilan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas bagi setiap orang. Kegiatan ini dilakukan secara rutinitas dari bangun di pagi hari sampai tidur lagi di malam hari. Namun, bagi penyandang cacat netra, hal ini merupakan kegiatan yang tidak mudah dan seringkali mereka mengalami hambatan. Gangguan pada penglihatannya menyebabkan mereka tidak dapat melihat secara jelas, detail, dan langsung apa yang sedang dilakukan oleh orang yang berada di sekitarnya, sehingga mereka tidak dapat menirukan atau mencontohnya. Latihan dapat menggunakan indera-indera yang masih berfungsi, seperti sisa penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan kinestetik. Tunanetra yang menguasai ADL akan dapat memasuki pergaulan sosial dengan baik, tidak canggung, dan bahkan timbul rasa percaya diri. Baiklah, kita lanjut ke tunarungu. Pengertian tunarungu. Anak tunarungu merupakan anak yang mempunyai gangguan pada pendengarannya, sehingga tidak dapat mendengar bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengar sama sekali. Tetapi dipercayai bahwa tidak ada satupun manusia yang tidak bisa mendengar sama sekali. Walaupun sangat sedikit, masih ada sisa-sisa pendengarannya yang masih bisa dioptimalkan pada anak tunarungu tersebut. Penanganan tunarungu. Komunikasi sangat dibutuhkan dalam penanganan anak tunarungu. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar dapat berkomunikasi antara lain cari perhatian, cari tempat yang tenang, sejajarkan posisi wajah, kontak mata, bicaralah dengan normal dan jelas. Nyatakan topik pembicaraan, tanya apakah sudah ulangi. Yang selanjutnya, bimbingan bina diri dan keterampilan hidup sehari-hari pada siswa dengan hambatan pendengaran atau tunarungu. Terbagi ke dalam dua konsep, yaitu konsep dasar bimbingan kalir, fungsi dan tujuan bimbingan kalir bagi siswa dengan hambatan pendengaran. Yang kedua, pengembangan program bimbingan kalir. Selanjutnya, konsep dasar bimbingan kalir, fungsi dan tujuan bimbingan kalir bagi siswa dengan hambatan pendengaran. Fungsi bimbingan kalir bagi siswa dengan hambatan pendengaran yang termasuk kategori tunarungu di SLBB maupun sekolah reguler adalah penyelenggaraan seluruh layanan bimbingan yang penekanannya pada pemberian informasi dan bantuan kepada siswa tunarungu. Dalam menyusun rencana pendidikan, lanjutnya rencana pilihan pekerjaan bagi siswa tunarungu yang telah memasuki jenjang SLTP atau SLTA. Rencana pendidikan dan pilihan kerja tersebut merupakan dua hal yang berkaitan erat. Sasaran akhir pendidikan lanjutan adalah untuk menentukan pekerjaan, sedangkan bimbingan karir adalah suatu proses pemberian bantuan atau layanan penerangan informasi, pengalaman, dan nasihat kepada individu untuk memilih menyiapkan sesuai dengan menetapkan dirinya dalam suatu pekerjaan. Yang selanjutnya, pengembangan program bimbingan karir. Pengembangan program bimbingan karir yang sistematis adalah sesuai dengan kebutuhan siswa tunarungu. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar program dirumuskan mampu menyentuh aspek kebutuhan siswa dan kemampuan personil guru dalam pelaksanaan bimbingan karir. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.